sudi memenuhi undangan kami untuk berkumpul di ruangan kita ini. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atas dukungannya kepada saya dalam kegiatan yang nomor 1, dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan berkumpul di ruangan ini, dan tidak lupa pula selawat dan salam kita tujukan kepada Nabi besar kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman serba canggih dan modern yang kita rasakan seperti saat ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan dilaksanakan di SD 182. Boleh lanjutkan lagi? Adapun konsep utama model budaya positif, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol, restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan ke pemaparan selanjutnya, di sini kita akan mengadakan satu permainan. Permainannya itu ini dua-dua ya. Sekarang boleh dipraktekkan semuanya. Satu orang mengepalkan tangan, anggap di dalam kepalanya itu adalah harapan dan mimpi-mimpinya. Dan yang satu teman yang sebelahnya itu mengusahakan agar kita membuka, bapak-bapak yang mengepalkan tangan membuka tangannya dengan cara apapun, merayu ataupun memberikan penghargaan atau apa. Sekarang boleh anggap, bayangkan di dalam kepala tangan kita itu adalah mimpi kita, itu yang paling berharga yang ada di dalam kepala tangan kita. Bayangkan itu sesuatu yang berharga, yang kita sendiri, yang ibu sendiri itu tidak mau membukanya, tidak mau memberi kepada orang lain. Bagaimanapun rayuan temannya itu di sini nanti, apakah ibu mau membukanya atau tidak? Jadi teman yang satu merayu semaksimal mungkin agar mengusahakan temannya membuka kepala. Boleh kita coba Bapak Ibu? Coba Pak Modeono. Ya itu makanya sekolah ini Bukan yang jelas ya, yang dalam kepala tangan ibu itu adalah sesuatu yang berharga. Seandainya apa yang paling berharga? Seandainya apa? Contohnya apa yang paling berharga? Bisa nomor rekeningnya ataupun KTP-nya ataupun apa? Hal yang paling berharga. Akan saja dalam kepala yang di dalam kepala itu adalah hal yang paling berharga. satu lagi. Coba Bu Febri, coba angkat tangannya Bu Febri, menghadap ke belakang sama Bu Haryati ya. Boleh Bu Haryati, boleh Bu Haryati rayu Bu Febri agar Bu Febri mau membuka kepalanya. Tapi ya, Cepat
Semoga ibu sehat selalu. Cita-cita ibu ke depan. Kalau nggak kumpul, di sini Pak. Ayo. Sukses dalam berpendidikan. Sama cita-cita kita. Bagaimana Bu Aryati? Tidak bisa. Aku nggak bisa buka tangannya, tapi bisa buka hatinya. Lebih kuat. Tidak bisa. Iya, boleh. Terima kasih, boleh tepuk tangan semuanya untuk Bu Aryati dan Febri. Jadi simpanan darah saya sendiri ya. Iya. Perak sekali buka apa? Jadi maknanya bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa Bu Febri-nya? Sekarang saya tanyakan, kok siapa yang mengontrol Bu Febri agar tidak membuka siapa? Dirinya sendiri. Iya, benar sekali. Jadi itulah kesimpulannya Bapak Ibu, apapun yang kita perbuatkan itu semuanya itu harus berasal dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa mendapat pengaruh dari orang lain untuk berbuat hal yang baik. Kita berbuat baik itu harus kontrol dari diri kita sendiri. Memang betul-betul berasal dari hati nurani kita sendiri. Orang lain tidak bisa mempengaruhinya. Seperti tadi Bu Haryati dengan rayuan mautnya meminta agar Bu Febri membukakan kepalan tangannya, tapi Bu Febri masih dengan berkokoh hati tidak ingin membukanya. Lantaran apa? Kontrol itu berada di tangannya Bu Febri, berada di Bu Febri. Jadi itu mungkin kesimpulannya bapak-bapak, ibu-ibu. Dan selanjutnya boleh nanti Bu Febri. Ya. Di sini ada pemikiran tentang Kai Hajat Dewantara, di mana pendidikan itu sesuai dengan pemikiran Kai Hajat Dewantara, yaitu guru harus berpihak pada murid. Guru harus bisa menuntut murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru juga harus bisa menumbuhkan kesadaran sosial pada anak didiknya. Hal ini dilakukan agar mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan dalam bidang pengetahuan dan memiliki budi pekerti yang luhur. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita sebagai pendidik itu berperan sebagai menuntun peserta didik kita. Sebagaimana yang diibaratkan oleh Bapak Ki Hajat Dewantara, diibaratkan seperti petani yang menanam bibit. Kita sebagai petaninya dan siswa sebagai bibitnya. Kita menuntun siswa. Jadi mana kita situ menjaga bagaimana cara kita mengolah tanahnya agar bibit yang akan tumbuh bersemental nanti itu akan tumbuh dengan subur. Bagaimana kita mengolah
bagaimana kita menjaga bibitnya, bagaimana kita memupuk dan menyiramnya, sehingga bibit itu nanti makin besar, makin tumbuh subur dan sampai menghasilkan. Begitulah peran kita sebagai pembibit itu sebagai penuntun di situ. Boleh lanjutkan. Dan selanjutnya ada paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita ketahui Bapak Ibu, siswa kita itu unik, memiliki karakter yang kadang berbeda-beda, keunikan yang berbeda-beda, dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi dengan demikian kita bisa mengelompokkan peserta didik kita melalui kemampuannya ataupun mengikuti keunikan yang sama tadi, sehingga kita melakukan pembelajaran itu lebih menyenangkan. Dan selanjutnya disiplin positif. Sini disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang menjaga anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, biasanya kalau kita mendengar disiplin, apa yang terlintas pada pikiran kita? Boleh Pak Karsino, apa yang terlintas? Disiplin. Kira-kira apa yang terlintas pikiran kita selama ini? Tanggung jawab atas pekerjaan kita dan takut sama yang kuasa. Iya, bagus lagi. Bertanggung jawab, nah, itu intinya ya Bu Haryati, bertanggung jawab. Apalagi ya Bapak Ibu, apalagi yang terlintas disiplin. Pasti kita terlintas hukuman. Seandainya saya tidak disiplin, pasti sudah hukuman. Ya Pak Ibu, pasti yang terlintas di pikiran kita kan. Sebelumnya saya juga berpikir seperti itu. Sebelumnya saya juga berpikir seperti itu. Tapi setelah mempelajari modul 1.4 ini, disiplin positif, sedikit demi sedikit pemikiran saya mulai berubah tentang apa itu disiplin. Ternyata disiplin itu harus berawal dari diri kita sendiri. Dan kita masih dari pertama tadi, kontrol diri. Jadi apapun yang kita lakukan itu memang berasal dari hati kita, bukan dari rasa takut karena paspor sering kita, apapun karena malu lantaran semuanya disiplin aku sendiri tidak, bukan lantaran itu. Disiplin ini itu berasal dari faktor intrinsik, berasal dari diri kita sendiri. Kayak gimana keinginan itu betul-betul dari hati kita, tanpa paksaan, tanpa adanya iming-iming penggelaran. Itulah disiplin. Lanjut tadi. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini kita bawa ke peserta didik kita. Yang pertama, bertahan hidup. Di mana kita pada umumnya sebagai manusia itu memang harus melakukan berbagai kegiatan untuk mempertahankan hidup kita. Kita bawa ke peserta didik kita. Kadang di sekolah, anak-anak kita salah satunya
diberi jajan oleh orang tuanya ataupun membawa bekal dari rumah, itu merupakan salah satu dari proses bahwa siswa-siswa kita masuk ke bertahan hidup. Dan selanjutnya kasih sayang rasa diterima. Jangan salah Bapak Ibu, semua peserta didik kita, semua anak murid kita itu membutuhkan kasih sayang. Ini pernah terjadi di kelas 5. Salah satu siswanya pada saat pertama kali masuk kelas 5 itu, dia itu terdiam, tidak mau berbicara, diam, tidak ada reaksi apapun. Disuruh belajar dia tidak ada reaksinya, cuma itu belajar cuma tidak belum termotivasi. Tapi setelah saya dekati, saya ajak berbicara, saya kasih motivasi, siswa tersebut mulai lebih aktif dan dia belajarnya. Malah semua tugas yang saya berikan itu lebih semangat lagi mengerjakannya. Kadang dia mengumpulkan terlebih dahulu. Jadi terlihat di sana siswa tersebut itu membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Dan juga seperti itu juga pada saat pagi, pada saat pembacaan doa. Biasanya pernah saya selama tahun itu cuma kepuasan saja yang memimpin doa. Dari pertama sampai dari hari pertama sampai hampir kenaikan kelas tetap kepuasan saja yang memimpin doa. Terus saya perhatikan yang lainnya sepertinya kurang nampak tidak semangat, seperti tidak dihargai nampak perasaannya. Jadi sehingga selanjutnya pada semester selanjutnya saya giliran, saya memilih siapa yang paling duluan teman-teman dan giliran yang memimpin doanya. Jadi semua anak laki-laki itu mendapat giliran memimpin doa. Jadi dari sana nampak semangat untuk lebih aktif dan rajin belajar nampak di sana. Jadi setelah masuk semuanya ada yang laki-laki itu tangan, Bu saya memimpin doa hari ini, Bu saya memimpin doa hari ini. Jadi nampak salah satu bahwa anak peserta didik kita itu memang membutuhkan rasa ingin diterima dan kasih sayang. Dan selanjutnya penguasaan. Penguasaan di sini kalau di sekolah pun penguasaan itu peserta didik kita yang kadang lebih pintar di bidang matematika dibandingkan kawan-kawannya. Dan ini penguasaan, dia ingin menguasai matematika semuanya. Tapi dengan cara kita menuntut, kita bisa mengarahkan peserta didik kita dengan dia menguasai materi matematika, dia bisa berbagi ataupun membantu teman-temannya yang belum paham di bidang matematikanya. Dan selanjutnya kebebasan. Nah, di sini sesuai kurikulum Merdeka Mengajar, Merdeka, siswa itu dibebaskan. Nah, dibebaskan untuk memilih materi pembelajaran yang diinginkan, dibebaskan untuk memilih metode apapun media, bebas untuk mengusulkan menggunakan media apa. Siswa itu boleh saja diskusi untuk mengusulkan apa yang dibutuhkannya. Itu kebebasan. Dan juga seperti pada saat melaksanakan satu contohnya, pada saat dia menggambar dibebaskan gambar apa yang ingin dia lukiskan, digambarkan gambar apa dan apa yang ingin dia lakukan. Dan selanjutnya kesenangan. Nah, jangan lupa peserta didik ya bapak-bapak, ibu-ibu, kita sendiri juga butuh hiburan. Salah satunya sudah dibaca dulu ini ya. Tolong dibaca Pak. Mana tuh? Oke. Memori.
Memori. Bu Febri. Itu sampai kesenangan dia. Jadi apalagi peserta didik kita di samping dia belajar ataupun melakukan kegiatan aktivitas di sekolah, dia juga butuh hiburan. Ada waktunya ujian masyarakat, dia bisa bermain dengan kawan-kawannya. Boleh lanjut seperti motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan satu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi kadang kita mau ke murid itu, murid ini kadang masalah kedisiplinan apapun yang lainnya, dia tahu bahwa nanti dia melanggar kata tertib kedisiplinan sekolah, dia bakalan dihukum. Ada rasa takutnya di sana, tapi bisa jadi dia akan berbuat mengulangi perbuatannya lagi. Dan sebenarnya kalau berarti itu faktor motivasi dari luar itu, karena ada hukuman dari guru atau sekolahnya, bukan dari dirinya. Dia ingin berbuat sesuai dengan perilaku apapun tata sekolah, tetapi itu bukan dari keinginan dirinya, itu karena takut sebuah hukuman. Jadi itu merupakan faktor ekstrinsik, faktor dari luar dirinya. Dan selanjutnya mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Jadi kita sering ya Bapak Ibu, siapa yang duluan siap nanti dikasih pena, buruan mengerjakan soal sampai siap untuk dapat sebuah pena. Jadi dari sana, dari apa yang kita lakukan itu merupakan suatu faktor ekstrinsik dari luar diri itu sendiri. Jadi tidak berasal dari hatinya, tidak berasal dari diri sendiri. Dan selanjutnya motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Dan inilah yang diharapkan Pak Ibu. Inilah yang diharapkan. Peserta didik kita itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dia menghargai kebajikan nilai diri sendiri itu dari mana? Dari nilai-nilai universal. Seperti salah satu contohnya itu adalah nilai-nilai yang ada di 6 profil Pancasila, ataupun nilai dari perilaku manusia. Itulah yang dikatakan nilai universal. Jadi kalau dia berbuat sesuatu kedisiplinan itu karena nilai-nilai dia ingin sebuah kejujuran, ataupun dia ingin menghormati guru-guru di sekolah, ataupun dia rajin ke sekolah karena apa? Karena ingin menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya. Jadi itu merupakan motivasi yang berasal dari diri dia sendiri, berasal dari diri dia sendiri. Jadi anak didik peserta didik seperti inilah yang kita inginkan nantinya. Boleh lanjut? Dan selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagah di sini. Itu yang pertama di situ teman. Kalau teman ini bisa jadi berakibat pada siswa kita itu menyakitkan.
Misalnya dia membacakan sekolah disuruh lari keliling lapangan, jadi bisa mengakibatkan penyakit bagi dia dan tidak nyaman. Bisa juga menjadi rasa lantaran diperhatikan kawan-kawannya dia mengelilingi lapangan, timbul rasa tidak nyaman sama diri sendiri dan ada rasa takutnya. Takut dia lambat nanti besoknya tidak boleh ke sekolah lagi, sehingga dia takut untuk datang ke sekolah lagi lantaran dia terlambat. Itu karena hubungan. Dan selanjutnya memaksa kamu muridnya menyembunyikan kesalahannya. Jadi kalau ditanyakan kalau telat hukumannya, kalau telat ikut penjara, hukumannya berbalas di depan. Kalau ditanyakan kenapa telat, nanti dia buat alasan sendiri. Bisa saja dia menjadi pembohong, bisa saja dia sebenarnya bangunnya kesiangan, tapi bisa disampaikannya karena tidak ada yang antar ke sekolah, karena jalannya licin atau sebagainya. Dan selanjutnya murid menjadi rendah hati. Itu sama juga Bapak Ibu, lantaran dihukum berdiri di depan kelas, di depan lapangan pada suatu acara bisa mengakibatkan rasa tidak percaya diri kepada siswanya. Dan lanjut, dan selanjutnya penghargaan. Penghargaan di sini itu seandainya kita melakukannya pada peserta didik kita. Kalau saya dengan ini Bapak Ibu sering melakukannya, saya lakukan dengan fakta bahwa apa yang saya lakukan selama itu benar. Kadang-kadang termotivasi berlomba-lomba mengerjakan soal yang saya berikan. Dia mengharapkan imbalan atau hadiah yang ingin saya bagikan. Ternyata pikiran saya itu selama ini apapun perbuatan yang saya lakukan selama itu ini tidak tepat, kurang tepat. Lantaran apa? Bisa merusak hubungan, bisa menimbulkan sifat iri. Yang dapat hadiah tadi, yang tidak dapat hadiah tadi merasa iri. Saya bisa mengerjakan, dia juga bisa. Lantaran dia duluan sedetik, saya rasa tidak akan dibagi dengan hadiah. Jadi timbul rasa iri di sana. Dan selanjutnya mematikan kreativitas. Jadi siswa yang tidak dapat hadiah tadi tidak mau lagi beraktivitas, tidak mau lagi termotivasi untuk belajar. Dia lebih banyak udah biar aja saya tidak juga dapat hadiah. Jadi mematikan aktivitas siswa yang lainnya. Dan selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini permasalahan kita ya Bapak Ibu. Kita kadang menghukum yang juara 1 dapat buku banyak, juara 2 juaranya juara 3 itu ternyata kurang pas. Lantaran apa? Itu bisa juga menimbulkan keirian juga. Dan selanjutnya melepas hak menghargai dirinya. Jadi itu merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Boleh lanjutkan Bu? Di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Di mana yang ini pertama konsekuensi. Ada pengawasan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan. Ini konsekuensi. Jadi murid itu merasa apa yang dikerjakannya itu dia sudah mendapat konsekuensinya. Jadi di situ murid akan melaksanakan itu, dia sudah tahu apa akibatnya atau konsekuensinya. Dan selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan yang kedua itu restitusi. Kalau dalam pendidikan ini ya diajarkan sekali Bapak Ibu, yang diharapkan sekarang itu adalah restitusi yang kita terapkan dalam pendidikan atau
kegiatan dalam proses kegiatan belajar mengajar, di mana restitusi ini yang pertama murid bertanggung jawab untuk perilakunya, yang kedua fokus pada pengerjaan masalah jangka panjang, yang ketiga murid menghormati dirinya dan orang lain, diberi kontrol dirinya, memegang kontrol diri, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Dan selanjutnya ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini murid kita itu dia menyadari apa akibat yang telah dilakukannya, kesalahan apa yang dilakukannya, dan apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang setelah dilakukannya. Di mana jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi di sana biasanya kita kalau peserta didik kita melakukan kesalahan ada hukumannya. Tetapi kalau restitusi peserta didik melakukan kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahannya itu dan bagaimana cara mencari solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan selanjutnya memperbaiki hubungan dengan peserta didik kita. Peserta didik kita ini bisa memperbaiki hubungan antar temannya. Terus tawaran bukan paksaan. Jadi tawaran solusi apa yang akan dilaksanakan oleh peserta didik kita. Solusi yang ditawarkan bukan paksaan. Kalau paksaan itu masuk ke bagian hukuman. Dan selanjutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini menuntut itu sesuai dengan perilaku tadi. Perilaku mana yang diharapkan oleh peserta didik kita? Dia bisa menilai dirinya sendiri. Perilaku yang harus dikembangkan dan harus ditingkatkan. Dan selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan terakhir fokus pada karakter. Yang dikatakan karakter ini itu selalu dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di profil Pancasila. Jadi ada 6 nilai dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Salah satunya apa nilainya Bu Febi? Iya, mandiri. Masih ingat Pak? Apa ya no? Apa itu ya no? Iya. Iya bagus. Masih ingat? Gotong royong, kreatif, pikir kritis, beriman dan takwa. Iya. Jadi itu ada 6 nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Jadi itulah yang menjadi pusat terakhir atau tujuan dari pembelajaran kurikulum merdeka ini. Jadi dibentuk siswa untuk berkarakter memiliki 6 nilai dari profil pelajar Pancasila. Dan selanjutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum. Tadi sudah dibahas sekilas penghukum. Penghukum ini biasanya peserta didik kita itu kita hukum dengan fisik ataupun verbal. Yang terlambat masuk kelas biasanya diberi hukuman apa itu?
berubah dapat keadilan. Kalau saya dulu biasanya terlambat masuk kelas gunting sampah, keliling longgang, terus lari keliling longgang. Ternyata apa yang saya lakukan, apa yang saya praktekkan selama ini itu tidak sesuai dengan hal yang seharusnya yang didapatkan oleh peserta didik kita. Jadi pengurus ini bisa mengakibatkan peserta didik kita itu merasa dendam, merasa benci, dan bisa jadi setelah itu dia masuk lagi, dia mengulangi perbuatannya itu. Jadi dengan demikian posisi kontrol hukum itu sangat tidak bagus untuk diterapkan. Dan selanjutnya membuat rasa bersalah. Nah, ini sudah saya praktekkan Bapak Ibu. Membuat rasa bersalah. Kadang ada siswa yang lupa bikin PR. Kalau membuat rasa bersalah biasanya kalimatnya benda-benda itu. Aduh, Sinta, dari kemarin itu sudah diingatkan PR-nya itu kenapa bisa lupa lagi. Dengan kata demikian, istilahnya anak itu merasa bersalah. Dia merasa tertekan bahwa dia nanti tidak termotivasi lagi. Jadi membuat rasa bersalah juga tidak cocok diterapkan di saat proses belajar mengajar. Ini juga sering saya praktekkan. Ternyata saya juga keliru. Dan selanjutnya teman. Nah, kalau teman ini diajak mendekat dengan wajar. Biasanya kalau teman itu agak santai seorang guru. Kalau ada siswa yang tidak bikin PR, santai. Kenapa tidak bikin PR? Oh, tidak apa-apa, nanti dikerjakan lagi ya. Seperti dengan demikian posisi kontrol di situ guru itu sebagai teman. Ternyata ada positifnya dan ada negatifnya. Di mana saat positifnya, di mana anak-anak dan guru tadi merasa nyaman pada saat posisi positifnya, karena berdiskusi seperti itu. Tapi pada saat negatifnya bagaimana? Seperti apa? Pada saat guru lagi selain gurunya tersebut ikut memberi suatu perintah sama dia akan mengabaikan. Ternyata itu juga salah. Ini juga pernah dan sering saya praktekkan, sering terjadi. Selama ini terhadap saya sendiri pernah terjadi. Ternyata itu juga tidak tepat. Dan selanjutnya pemantau. Kalau pemantau ini posisi kita sebagai guru, sebagai pemantau, melihat, menyaksikan siswa-siswa kita, dan terakhir di situ manajer. Inilah posisi yang sangat diharapkan, posisi manajer. Di mana posisi manajer ini, seorang guru ini nanti menerapkan di sana kalimat yang diungkapkan terhadap anak murid itu merupakan ajaran dan bisa menjadi salah menemukan anak tersebut bisa menemukan masalah dia sendiri dan bisa mencari solusi terhadap kesalahannya. Jadi anak didik kita itu merasa nilai-nilai apa yang sudah dilanggarnya dan apa solusi yang harus dilakukannya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya itu. Jadi posisi yang paling dibutuhkan di situ adalah posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, setidaknya kita berada di posisi pemantau dan manajer. Nah, kalau posisi pemantau alhamdulillah, tapi kebanyakan walaupun tidak bisa sampai di posisi manajer, paling tidak kita mendekati posisi manajernya. Dan usahakan untuk persepsi fokus
siswa tidak mengerjakan tugas. Kalau pada posisi hukum, ini ada kata-kata yang sering diucapkan oleh guru. Salah satu, patuhi aturan kelas. Jika tidak membuat tugas, kamu berdiri di depan kelas. Jadi siswa di sana merasa ada perasaan takutnya dan ada perasaan dia kecewa dan bisa jadi dia dendam terhadap guru tersebut. Jadi itu yang bisa terjadi pada siswa kita jika kita terapkan posisi kontrol dan posisi berbuat rasa bersalah. Di sini gurunya kata-kata yang biasa diucapkan. Yang pertama, berapa kali guru harus memberitahu kamu tidak mengerjakan tugas, bu guru kecewa sama kamu. Ini rasa bersalah tadi kalimatnya menjadi kayu. Nah, dengan lemah lembut gurunya menyampaikan berapa kali Apapun yang dibikin masuk di ini membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus beritahu kamu tidak mengerjakan tugas. Itu adalah perbuatan rasa bersalah. Dan yang selanjutnya lemah. Ini masih masalah siswa yang tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi biasanya kata-kata yang sering kita keluarkan ya Bapak Ibu. Nah ini, ayolah Andi, bukannya kamu sudah berjanji kepada ibu, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas hari ini? Mengapa kamu tidak mengerjakan tugas lagi? Nah, ini posisi kontrol sebagai lemah. Lanjutkan Ferdi, lanjut. Dan selanjutnya posisi memantau tadi sudah kita aplikasikan. Posisi pemantau biasanya guru-gurunya juga membuat biasanya juga memberikan satu perkataan yang sering ungkapan yang sering kita sampaikan kepada peserta didik kita. Di situ, Andi, kamu tidak mengerjakan tugas. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan jika tidak mengerjakan tugas? Jadi siswa di sini sudah tahu seandainya dia tidak mengerjakan tugas apa konsekuensi yang bisa diterima atau harus diterima. Dan selanjutnya posisi manajer. Di sini apakah kamu tahu? Biasanya kalimat yang sering kita ungkapkan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, disinilah kita memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk memikirkan apa kesalahan yang sedang dihadapinya, apa kesalahan yang sedang dihadapinya. Jadi ini bisa yang dikatakan tadi faktor intrinsik, berasal dari dalam diri dia sendiri. Dia merasa sudah berbuat salah, dan di sini posisi gurunya sebagai manajer mengajak mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswanya. Boleh lanjut. Dan selanjutnya keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, Bapak sudah buat keyakinan kelas kita semuanya. Sudah Bapak, sudah membuat keyakinan kelas belum? Jadi di sini bukan ini peraturan kelas yang kita buat.
bukan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas sekarang. Sekarang kita kenal keyakinan kelas. Jadi di mana keyakinan kelas itu langkah-langkahnya. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Tadi yang dikatakan pernyataan universal yang memiliki nilai-nilai universal ya Bapak Ibu, nilai-nilai yang ada di dalam pelajar profil Pancasila yang memiliki 6 nilai-nilai profil Pancasila dan juga bisa memiliki nilai-nilai sikap karakter yang ditahan. Dan selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi jangan banyak-banyak Bapak Ibu, cukup sedikit, tapi anak-anak itu memahami dan betul-betul menyadari apa keyakinan kelas memang harus diikuti. Dan selanjutnya keyakinan kelas lainnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut sudah jelas. Selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi pada saat membuat keyakinan kelas itu kita usahakan peserta didik kita ini ikut membuat keyakinan atau menentukan keyakinan kelas tersebut. Dan yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ditinjau lagi apa yang perlu berubah mungkin ataupun apa yang perlu ada tambahannya. Di sini ada contoh, ini ada video tentang pemutaran pembuatan keyakinan kelas 5 Bapak Ibu. Bisa diperhatikan sebentar. Ini boleh Bapak Ibu boleh diperhatikan asal menikmati gorengannya. Ini tentang siswa kelas 6 membuat sebuah membuat sebuah keyakinan kelas.
Itu rekaman dari disiplin dari penentuan keyakinan kelas dari kelas 5. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu menentukan sebuah keyakinan di kelas. Jadi kita mengajak siswa-siswa kita mengumpulkan apa-apa saja yang mereka pikirkan ataupun ada permasalahan yang mereka inginkan sebuah solusi. Jadi siswa kita semuanya aktif berperan di situ, mengutarakan satu keinginannya, satu keyakinan yang diutarakan di sana. Jadi kemarin itu banyak yang double keinginannya ataupun usulannya itu ada yang sama. Itu untuk keyakinan kita. Dan selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan menstabilkan identitas. Yang menstabilkan identitas jika siswa kita menghadapi sebuah permasalahan, jadi kita stabilkan dulu situasinya. Kita stabilkan dulu dengan beberapa pertanyaan. Bisa kita tanyakan tentang apa alasannya, mengapa dia berbuat demikian, alasannya apa, kita stabilkan. Dan selanjutnya validasi tindakan yang salah. Baru kita kenalkan kepada siswa kita bahwa apa yang dilakukannya itu bisa masuk sebagai sebuah permasalahan, sebuah kesalahan. Dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi kita sudah membuat keyakinan, jadi kita bisa menanyakan kepada siswa kita keyakinan yang mana yang tidak sesuai dengan perbuatan ataupun tingkah laku yang sudah dilakukannya, sesuai dengan ataupun bertentangan dengan keyakinan kelas yang bagaimananya. Nah, dan setelah itu terakhirnya menanyakan keyakinan tadi. Setelah itu kita langsung melakukan diskusi sama siswa kita, mencari solusi tentang apa ataupun solusi dari permasalahan yang sudah dilakukannya tadi. Apa solusinya? Mungkin itu yang bisa pada pertemuan kali ini. Di sini kalau ada yang ditanyakan Bapak Ibu dipersilakan. Saya Bukara dapat ya. Ya, dan di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah berkenan ikuti sosialisasi kita pada hari ini, pemaparan tentang budaya positif. Mudah-mudahan nantinya bisa kita terapkan di lokal masing-masing dan bisa langsung kita praktekkan ya Bapak Ibu di tahun ajaran baru ini. Kita biasakan budaya positif yang sesuai dengan sesuai dengan budaya positif yang sudah dibutuhkan tadi. Dan juga mudah-mudahan posisi kontrol yang kita berikan ataupun kita praktekkan nantinya untuk kedepannya bisa kita berada di posisi kontrol manajemen semuanya Bapak Ibu. Manajer bisa berada di posisi manajer semuanya. Dan cuma itu yang bisa saya katakan.
Kalau ada salah kata ataupun kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan